Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah membaca catatan keperawatan pasien atas nama Nyonya A, usia 21 tahun, alamat Bantul. Saya akan melakukan pengajian spiritual pada pasien. Saya cuci tangan. Saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Pida. Saya perawat yang bertugas di bangsal ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Sesuai dengan prosedur keselamatan pasien di rumah sakit ini, Bu bisa sebutkan nama, usia, dan alamatnya? Nama saya A, usia 21 tahun, alamat saya di Bantul. Baik, saya cek terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, sudah sesuai dengan Ibu A, usia 21 tahun, alamat Bantul. Baik Ibu, jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian terkait keagamaan Ibu dan juga bagaimana Ibu memaknai hidup ini. Nanti waktunya sekitar 10 menit ya Ibu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, saya tutup pintu dan tirainya untuk menjaga privasi Ibu. Saya cuci tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saya mulai Bu ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya Ibu ya, yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait keagamaan Ibu. Nanti ada 2 jenis instrumen yang akan digunakan, yaitu VICA atau FICA dan HOPE atau HOPE. Nah, untuk yang VICA ini saya akan menanyakan bagaimana keyakinan Ibu. Ibu agamanya Islam ya Bu ya? Baik, tadi saya juga sudah melihat di medical record Ibu itu. Nah, bagaimana Ibu memaknai kondisi saat ini? Saya ini sedang diberi sakit ya Mbak ya, jadi saya merasa ini adalah ujian dari Allah terhadap kesalahan yang sudah saya perbuat. Ya baik, dengan kondisi Ibu saat ini, Ibu merasa bahwa ini adalah suatu ujian dari Allah. Kemudian bagaimana Ibu memaknai ujian tersebut Bu? Ya, selama sakit ini memang agama itu sangat penting ya Mbak ya, jadi sholat dan ibadah itu harus terus ditingkatkan, kemudian juga zikirnya juga harus ditingkatkan juga. Baik, jadi Ibu ini memiliki pandangan yang positif ya Bu ya terhadap penyakit yang Ibu alami seperti itu. Dan selama ini apakah Ibu terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti misalnya pengajian seperti itu Bu? Ya, saya sebelum sakit itu sering mengikuti kegiatan pengajian ya Mbak ya di masjid di desa saya. Biasanya itu diselenggarakan 1 minggu 1 kali seperti itu. Baik. Kalau untuk kegiatan ibadah sehari-hari itu Mbak? Kalau sholatnya 5 waktu alhamdulillah selalu dijalankan ya Mbak ya, dan juga saya sering melakukan sholat duha dan juga berzikir, membaca Al-Quran juga. Nah, kemudian bagaimana kami petugas kesehatan bisa membantu misalnya selama di rumah sakit Ibu ada perubahan tidak dalam ibadahnya seperti itu? Kalau seminggu ini saya di rumah sakit, saya sholat itu dengan berbaring ya Mbak. Kemudian mungkin untuk tata cara wudhu
Dan sholatnya itu bagaimana? Karena kan saya hanya berbaring di tempat tidur seperti itu. Karena biasanya saya sholatnya dengan berdiri ya Mbak ya, wudhu dengan biasa. Baik, berarti nanti dari kami bisa membantu bagaimana Ibu beribadah supaya lebih yakin seperti biasanya. Seperti tadi bagaimana cara sholat dengan berbaring. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu perlu rohaniawan untuk datang untuk menjelaskan lebih lanjut Bu? Saya kira perlu ya Mbak ya. Baik, nanti kami akan sampaikan pada rohaniawannya ya Mbak untuk datang. Nanti Ibu bisa menanyakan lebih lanjut kira-kira bagaimana tata cara wudhu dan sholat yang tepat seperti itu. Mungkin sedikit informasi ya Bu ya, jika Ibu tidak bisa mengambil wudhu dengan air, Ibu bisa melakukan tayamum, kemudian sholat sepanjang itu masih menutup aurat dan tayamum, insya Allah bisa dengan semampunya Ibu. Misal Ibu bisanya dengan duduk sholatnya, itu nggak apa-apa Bu, Ibu sholatnya dengan duduk. Kalau mampunya berbaring, Ibu bisa berbaring, atau bahkan dengan bahasa isyarat pun insya Allah bisa diterima. Seperti itu Bu. Jadi itu tadi adalah penjelasan pengkajian dengan menggunakan instrumen Vika. Kemudian saya akan melakukan pengkajian menggunakan instrumen HOPE atau HOPE. Ada beberapa pertanyaan seperti sumber harapan, sumber kenyamanan, kemudian sumber kedamaian. Apakah Ibu bisa mengikuti kegiatan keagamaan, bagaimana kegiatan ibadah sehari-harinya, dan bagaimana Ibu memaknai sakit yang Ibu alami itu terkait dengan keagamaannya gitu. Nah, Bu, saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Tadi sudah dibahas ya Bu ya terkait bagaimana aspek-aspek keagamaan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama seperti pertanyaan di awal tadi ya Bu ya. Nanti bisa Ibu jawab kembali ya Bu ya. Untuk saat ini Bu, apa yang Ibu rasakan? Ya saat ini masih sakit nyeri gitu Mbak, dan juga saya pasrah dengan sakit yang saya alami ini, dan juga saya tetap ikhtiar untuk berobat seperti itu. Lalu kira-kira keyakinan untuk Ibu sembuh itu lebih banyak dari diri sendiri, atau mungkin setelah membaca kalau misalnya dengan ikut pengobatan yang dilakukan akan bisa sembuh sambil berdoa atau bagaimana? Ya, untuk harapan selama sakit ini ada harapan Mbak untuk sembuh seperti itu. Jadi untuk ikhtiar ya mengikuti treatment yang sudah diberikan di rumah sakit ini, dan juga tetap berdoa kepada Allah. Baik, berarti Ibu ini ada keyakinan untuk sembuh seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk keluarga bagaimana? Alhamdulillah dari keluarga, suami dan anak saya mendukung Mbak untuk mengikuti program yang sudah direncanakan di rumah sakit, kemudian sambil tetap berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan seperti itu. Baik, jadi keyakinan Ibu untuk sembuh dari sakit saat ini itu berasal dari diri Ibu sendiri, kemudian dari keluarga juga ya Bu ya.
Dan Ibu juga mengikuti program terapi sambil Ibu tetap berdoa kepada Allah karena Allah Allah yang maha menyembuhkan seperti itu. Kemudian Ibu tadi sudah menjawab bahwa Ibu aktif mengikuti pengajian di masjid yang terkait dengan kegiatan keagamaan seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk praktek keagamaannya tadi Ibu melakukan kegiatan keagamaannya sehari-hari. Apakah ada perubahan seperti itu Bu? Saya kira kalau untuk sehari-hari itu biasanya kan saya sering mengikuti pengajian ya Mbak ya di masjid di desa saya 1 minggu sekali, tetapi pada saat ini pada sakit seperti ini saya jarang Mbak untuk mengikuti, saya tidak mengikuti lagi pengajian itu. Baik, jadi bagaimana Ibu memaknai dari sakit ini, kemudian karena sakit ini Ibu berharap sembuh, tetapi ada kemungkinan juga bahwa kita akan diambil oleh Yang Maha Kuasa ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Ya untuk itu memang sudah pasrah ya Bu ya, karena yang hidup itu pasti akan meninggal dunia seperti itu. Nah kemudian selama seminggu di rumah sakit ini banyak perawat-perawat, rohaniawan yang memberikan support untuk sembuh seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, ini sudah selesai untuk pengkajiannya. Saya cuci tangan lagi. Baik Ibu, untuk pengkajian terkait keagamaannya ini sudah selesai ya Ibu. Ibu tadi sudah baik sekali memaknai penyakit ini sebagai ujian dari Allah. Kemudian ada keyakinan dari Ibu untuk sembuh dan berdoa kepada Allah karena Allah yang maha menyembuhkan segala penyakit ya Bu ya. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan berobat, dan dukungan dari keluarga itu juga sangat penting. Itu bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pengkajian spiritual ini Bu? Alhamdulillah lebih lega Mbak, lebih tenang. Alhamdulillah, tadi Ibu sudah sangat baik sekali bisa bekerja sama dengan saya, sudah menjawab pertanyaan dari saya dengan baik. Jadi sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Baik, jika tidak ada, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si ajibil ba'sa isbi anta syafila syifa'a ila syifa'uka syifa'a la yughadiru saqama. Amin. Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Nanti saya akan kembali lagi bersama rohaniawan datang ke sini. Sebelumnya saya pamit terlebih dahulu untuk kembali ke ruang perawatan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.